Halo semuanya, perkenalkan saya Silmi Nurfadila, mahasiswa RPL Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Kampus Cirebon. Dalam kehidupan bermasyarakat, bidan memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai figur yang dipercayai dan dihormati. Oleh karena itu, karakter seorang bidan harus mencerminkan citra yang positif, baik secara profesional maupun personal. Yuk, kita pelajari apa saja karakter yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Setiap bidan berpegang pada kode etik kebidanan. Kode etik ini menuntut bagaimana bidan memberikan pelayanan dengan penuh rasa hormat, menjaga kerahasiaan pasien, dan selalu mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. Dengan memenuhi kode etik, bidan tidak hanya memberikan pertolongan medis, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Kode etik bidan secara umum terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, tanggung jawab terhadap klien, yaitu ibu, bayi, dan keluarga, dengan memberikan pelayanan dengan rasa hormat, tanpa diskriminasi, baik secara agama, suku, status sosial, atau ekonomi. Kemudian mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ibu dan bayi. Menjaga kerahasiaan klien, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, agar klien dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi. Menjaga nama baik profesi kebidanan, melaksanakan praktek sesuai standar, kewenangan, dan kompetensi. Terus meningkatkan pengetahuan keterampilan maupun pendidikan berkelanjutan. Saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan sesama bidan maupun tenaga kesehatan lain. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membantu menciptakan lingkungan sehat, dan mendukung program kesehatan pemerintah. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga sikap dan perilaku serta kepribadian agar selalu menjadi teladan, menjaga kesehatan fisik, mental, agar mampu memberikan pelayanan yang optimal, menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, dan integritas pribadi. Karakter berikutnya adalah profesionalisme. Seorang bidan harus terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengikuti perkembangan ilmu kesehatan. Profesionalisme juga berarti bekerja sesuai standar pelayanan, bersikap disiplin, bertanggung jawab dari semua tindakan. Inilah yang membuat masyarakat percaya bahwa pelayanan kebidanan selalu berkualitas dan aman. Profesionalisme bidan terdiri dari 1. Kompetensi ilmu dan keterampilan, di mana harus menguasai ilmu kebidanan, kesehatan ibu, serta kesehatan anak, dan pelayanan reproduksi. Mampu melakukan praktek sesuai standar prosedur operasional, terus meningkatkan ilmu melalui pendidikan, pelatihan, dan mengikuti perkembangan teknologi kesehatan. Yang kedua adalah tanggung jawab dan disiplin, bekerja dengan penuh tanggung jawab, mematuhi standar praktik, peraturan perundangan, dan kebijakan profesi, disiplin dalam waktu, administrasi, dan pencatatan rekam medis. Yang ketiga adalah integritas dan etika, jujur, adil, dan menjaga kerahasiaan pasien, mengutamakan keselamatan ibu dan bayi di atas kepentingan pribadi, menjaga nama baik profesi dengan menjunjung tinggi kode etik kebidanan. Yang keempat adalah komunikasi dan empati, di mana bidan harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, ataupun masyarakat, mendengar dengan sabar, memberi dukungan emosional, dan menunjukkan empati, menjadi sosok yang ramah, mudah didekati, dan dipercaya masyarakat. Yang kelima adalah kerja sama tim,
di mana bidan harus mampu bekerja sama dengan sesama bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain, menghargai peran profesi lain untuk pelayanan yang menyeluruh, aktif berperan dalam kegiatan kesehatan masyarakat. Selain keahlian medis, seorang bidan harus memiliki sikap sopan santun dan empati. Bidan yang ramah, sabar, dan menghargai setiap pasien akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, bidan dapat membangun hubungan yang hangat sehingga pasien merasa dihargai, didukung, dan dimengerti. Sopan santun, menyapa pasien dengan ramah, menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dimengerti, menjaga penampilan yang rapi dan profesional agar menimbulkan rasa percaya diri, menghargai perbedaan budaya, adat, dan keyakinan pasien, tidak meremehkan pertanyaan atau keluhan pasien walaupun dianggap sederhana. Selanjutnya, empati. Bidan harus mampu mendengarkan keluhan pasien dengan sabar tanpa memotong pembicaraan, menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap perasaan pasien, misalnya memahami kecemasan ibu hamil atau rasa takut saat persalinan, memberikan dukungan emosional seperti kata-kata penyemangat, sentuhan penuh perhatian, atau senyuman yang menyenangkan, memahami kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis sehingga pelayanan lebih manusiawi. Yang ketiga adalah manfaat sopan santun empati bagi bidan. Pasien merasa dihargai, nyaman, dan percaya kepada bidan, membentuk hubungan harmonis antara bidan, pasien, dan keluarga, membantu keberhasilan pelayanan kebidanan, pasien lebih kooperatif, meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Seorang bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga figur publik yang dilihat, dipercaya, dan ditiru oleh masyarakat. Karena itu, bidan harus mampu menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan gaya hidup sehari-hari. Teladan dan perilaku yang sehat meliputi menjaga pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan menjaga kesehatan reproduksi. Menjadi contoh nyata dalam menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta gizi seimbang. Teladan dalam etika dan moral, menunjukkan sikap sopan, santun, jujur, dan bertanggung jawab, menghargai adat budaya serta keyakinan masyarakat, menjunjung tinggi kode etik kebidanan dan integritas profesi. Teladan dalam peran sosial seperti aktif dalam kegiatan masyarakat, posyandu, penyuluhan kesehatan, dan program pemerintah, memberikan edukasi dan motivasi tentang kesehatan ibu dan anak, tempat masyarakat bertanya dan mencari solusi kesehatan. Kemudian teladan dalam profesionalisme, memberikan pelayanan sesuai standar dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain demi kualitas pelayanan. Dengan menjadi teladan, bidan akan lebih dihormati, dipercaya, dan dicintai. Sosok bidan tidak hanya hadir ketika persalinan, tetapi juga menjadi sahabat, pendamping, dan inspirasi bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga. Jadi, citra positif seorang bidan terbentuk melalui kombinasi antara kode etik, profesionalisme, sopan santun, dan empati. Dengan karakter tersebut, bidan tidak hanya menjadi tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi sahabat, pendamping, dan sumber kepercayaan bagi masyarakat. Mari kita dukung bidan untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi kesehatan ibu dan anak bangsa. Bidan berkarakter, masyarakat sejahtera.